Bapak Dewan Guru SDN Mekarjaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di kelas 1 ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengenalan penerapan budaya positif. Rangkaian acaranya yaitu 1. Pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, yang terakhir doa tutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara aksi nyata guru penggerak ini berjalan dengan lancar dan materinya, ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat alam, tauladan umat manusia dan rahmat seluruh alam bagi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi yang akan disampaikan oleh guru penggerak dari SD Mekarjaya, Bapak Dani Mardani SPD, yaitu modul 1.4. Materinya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Harapan Ibu sebagai kepala sekolah, Pak Dani, mudah-mudahan yang disampaikan dalam aksi nyata ini dapat terwujud di sekolah kita, baik di rumah, di sekolah terutama, dan lingkungan masyarakat. Mungkin sambutan dari Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu KS yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Pak Dani. Kepada Pak Dani, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mekarjaya yang saya hormati, beserta Ibu dan Bapak Dewan Guru SD Negeri Mekarjaya yang saya hormati.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia memfasilitasi acara aksi nyata dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu beserta Bapak Dewan Guru SD Negeri Mekarjaya yang senantiasa bisa hadir untuk berbagi ilmu tentang materi yang akan disampaikan. Pertama-tama saya ucapkan mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Dewan Guru, saya berdiri di sini bukan untuk menggalami air laut, ya. Bukan untuk mengajarkan berenang pada ikan, akan tetapi saya berdiri di sini semata-mata untuk berbagi, karena ini merupakan salah satu tugas aksi nyata yang saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini, yang akan saya bagi kali ini, yaitu tentang diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita pasti mungkin sudah tidak asing ya dengan nama budaya positif. Nah, kita akan mempelajari secara mendalam bagaimana itu penerapan budaya positif, kemudian apa saja yang menjadi faktor pendukung budaya positif yang bisa diterapkan khususnya di kelas ataupun di lingkungan sekolah dan yang lebih umumnya nanti di lingkungan sekitar. Nah, capaian belajar pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan kemudian capaian belajar yang kedua adalah bagaimana menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Nah, ini Bapak Ibu konsep inti pada budaya positif. Nah, di sini terdapat 8 konsep, mulai dari perubahan paradigma belajar. Kemudian di sana ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi konsep inti bagaimana penerapan budaya positif yang senantiasa akan kita laksanakan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Saya awali materi pertama dengan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Silakan dijawab oleh masing-masing. Pertanyaan yang pertama, jadi Ibu Bapak menanggapi apakah Ibu Bapak setuju dengan pernyataan yang ada di layar ini. Terdapat 3 pernyataan Bapak Ibu. Pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Dan kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana tanggapan Ibu Bapak tentang pernyataan ini? Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pernyataan ini? Tidak. Kadang bisa mendisiplinkan
didisiplinkan juga. Setuju karena tidak semua hukuman dapat memberatkan anak, bisa juga hukuman meningkatkan hal positif seperti yang di poin kedua, yaitu membaca dan membersihkan. Ketika anak berbuat salah, kita bisa memberikan hukuman yang tidak memberatkan anak. Misal anak berbuat keributan atau sama teman sejawat, sama teman di kelasnya. Ketika dia yang bersalah, kita bisa memberikan hukuman dengan cara membaca atau membersihkan halaman, itu bisa. Menurut saya setuju. Berarti Bu Nurma setuju dengan 3 pernyataan yang ada pada pertanyaan pemantik ini. Boleh yang lain mungkin ada pendapat sama atau tidak? Menurut saya bukan hukuman gitu. Jadi untuk mendisiplinkannya bukan dengan kata hukuman. Jadi tidak setuju. Untuk yang ketiga, memberikan penghargaan, sangat setuju karena memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Ibu Lina Indriana tidak setuju dengan pemberian hukuman, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, akan tetapi memberikan penghargaan itu lebih dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada lagi mungkin Ibu Lina mungkin pendapatnya bagaimana Bu? Setuju atau tidak? Pemberian hukuman di sini ada 2, ada pemberian hukuman dan pemberian penghargaan dalam upaya menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, boleh Bu berbagi? Maksudnya dia untuk memberikan budaya positif. Ya. Untuk halo. Ada Bu? Ada. Ayo. Tadi judulnya apa pada? Nah, ini kan kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menerapkan tentang budaya positif. Nah, sebelum kita sampai pada paparan inti, ada pertanyaan pemantik di sini. Ada 3 pernyataan. Yang 1 dan 2 ini mengenai hukuman. Nah, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini kan mungkin pernah ya kita lakukan, tidak menutup mata ya bahwa kita pernah melakukan hal seperti ini. Akan tetapi tujuannya adalah dengan mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang Untuk poin yang ketiga pasti semuanya setuju ya. ya. Nah, untuk meningkatkan apa namanya? Ya bukan hukuman lah, apa ya? Yaitu paling condong ke Bahasanya mungkin iya itu ya bukan hukuman. Lalu kita memberikan sanksi, Ya. tapi yaitu untuk meningkatkan disiplin, Ya. Betul. yaitu ke hal-hal yang positif. Nggak apa-apa membersihkan kelas, halaman, atau suruh membaca, ya, jadi hal yang positif. Asal jangan memberikan sanksi dengan dipoek, gitu, Fisik, berupa fisik fisik. itu Oh, iya. nggak boleh. Ya. Jadi, di sini terdapat beberapa perbedaan pendapat, ya, karena perbedaan itu kan sebuah keniscayaan. Nah, kita akan sampai pada kesimpulan apakah pernyataan 3 ini masih sama. Nanti kita tunggu masih sama dengan pendapat Bapak Ibu yang sekarang atau nanti berubah. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, materi yang akan kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma atau perubahan pandangan. Kita sejenak berilustrasi. Ada A dan B, Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu. Bapak Ibu ini berperan sebagai A. Nah, Bapak Ibu menyobek secari kertas kecil. Kemudian dalam kertas tersebut tuliskan
nama benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, setelah dituliskan, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Letakkan. Kemudian buatlah sebuah kepalan sehingga tulisan yang ada pada kertas kecil tadi itu digenggam erat. Nah, kemudian teman Bapak Ibu si B akan mencoba dengan sekuat tenaga, ya, dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Nah, si B ini caranya bisa dengan cara membujuk, kemudian mengancam, atau menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar senantiasa bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan apa yang terjadi? Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu berperan sebagai apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Melindungi sekuat tenaga supaya tidak bisa diambil oleh si B. Bu Nurma beranggapan bahwa saya akan tetap mengepalkan tangan berarti. Itu hal yang berharga menurut saya. Itu Karena saya intinya hal yang paling sesuatu yang berharga bagi Ya. diri sendiri gitu. Ya. Jadi sekuat tenaga menggenggam supaya si B tidak bisa mengambilnya. Nah, jadi Bu Nurma mau si B itu mau membujuk, merayu, menghardik, menghina dan lain sebagainya, memaksa, tetap akan mengepalkan tangan. Yang lain mungkin pasti jawabannya sama ya. Jawabannya pasti sama kan? Tetap mengepalkan tangan. Kenapa? Karena tadi alasannya adalah sesuatu yang sangat berharga. Entah apa itu sesuatu yang sangat berharga. Karena Bapak Ibu sendiri yang tahu. Dikepalkan. Ketika orang lain memaksa, membujuk, merayu dengan cara apapun, Bapak Ibu pasti akan mengepalkan tangan Bapak Ibu, tidak memberikan apa yang mereka minta. Mungkin itu seperti ini ya. Baik. Nah, itu tadi Bapak Ibu adalah ilustrasi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada miskonsepsi, ada kesalahan konsep tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Jadi guru bisa mengontrol murid itu ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh seperti tadi, menghukum dengan cara hal positif, membaca ataupun membersihkan ruangan kelas. Padahal itu kan hal positif. Nah, itu merupakan ilusi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita memberikan kritik, kemudian membuat siswa itu merasa bersalah, kita beranggapan bahwa tindakan tersebut dapat menguatkan karakter anak. Dan kemudian ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini keempat ilusi ini kan memang umumnya yang terjadi di kita ya. Nah, ternyata ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama stimulus respon, kemudian yang kedua adalah teori kontrol. Nah, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan saya dan kebutuhan Bapak Ibu itu sama. Menurut pandangan stimulus respon. Nah, sementara menurut teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Meskipun misal sesama murid ataupun sesama guru, itu realitas atau kebutuhan kita itu senantiasa berbeda. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kebutuhan kita berbeda ya? Setuju. Kemudian yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama.
Nah, menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, itu makanya ketika berada dalam sebuah diskusi pasti terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Nah, ini menurut teori kontrol. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti ada unsur apa di sini, Bapak Ibu? Ada unsur pemaksaan. Nah, sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan pemaksaan, akan tetapi memahami, berusaha memahami. Jadi di sana ada unsur kewajaran. Di sana tidak ada pemaksaan. Nah, kemudian yang keempat, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika siswa berperilaku buruk, itu kita melihatnya sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara menurut teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Setiap perilaku manusia itu memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Nah, sementara menurut teori kontrol adalah tadi berdasarkan jawaban tadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Yang jadi kebalikan dari pernyataan yang tadi di atas. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika si A punya pemahaman sendiri, kita tidak bisa memaksakan bahwa pemahaman kita itu harus sama dengan pemahaman dia. Itu tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seseorang kemudian gagal, senantiasa kita memaksa agar tujuan kita tercapai. Betul kan, Bapak Ibu ya? Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, dalam stimulus respon itu model berpikirnya ada menang, ada kalah. Sementara dalam teori kontrol, model berpikirnya tidak ada yang kalah, akan tetapi menang dan menang. Nah, ini teori kontrol. Jadi kesimpulannya, menurut teori kontrol itu bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Karena itu tadi, kita sebagai pemilik sebuah entitas, ya, pemilik sebuah benda atau pemilik sesuatu, meskipun orang lain memaksa, membujuk, menghardik, dan kemudian melakukan apa saja untuk meminta membuka apa yang kita punya, kita senantiasa mengontrol diri kita. Nah, itu teori kontrol. Selanjutnya ini disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kalau kita kan berpendapat bahwa disiplin itu, menurut Pak Asri, disiplin itu apa sih, Pak Asri? Disiplin kalau untuk di sekolah mungkin ya apa dengan. Nah, kebanyakan orang pasti berpikir, saya pun begitu. Ketika belum mengenal modul ini, saya beranggapan bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan. Nah, ternyata disiplin itu artinya adalah itu, yang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Beda ya antara disiplin
disiplin dengan disiplin positif. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita kan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, Bapak Ibu, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini senantiasa memunculkan kesadaran diri dari mereka. Jadi mereka tersadar secara sendiri, disebut dengan motivasi intrinsik, tanpa embel-embel ada imbalan, ancaman ataupun hukuman. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Lalu tadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, nilai-nilai kebajikan itu nilai positif yang disepakati bersama, Bapak Ibu. Jadi di sini kuncinya adalah ada kesepakatan bersama, nilai positif, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita kan sekarang menggunakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila di sana ada 5 dimensi yang senantiasa bisa melekat pada siswa-siswi kita. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti di sana ada sisi religiusnya. Kemudian dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan berarti ini hubungannya dengan pluralisme, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sementara nilai kebajikan yang ada pada IBO Primary Years Program itu ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga di sana nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill. Pertama, dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itu Bapak Ibu contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai positif. Akan tetapi di sana ada kata kesepakatan. Artinya orang Jawa dengan orang Papua sepakat bahwa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah sebuah nilai positif yang berlaku bagi mereka. Itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Karena nilai kebajikan ini bersifat universal atau menyeluruh. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini jawaban tentang pertanyaan pemantik yang pertama akan kita temukan di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita mengajar di kelas, tentu Bapak Ibu pasti melihat setiap perilaku siswa-siswinya. Betul kan Bapak Ibu ya? Ada yang misal dia itu tidak bisa diam, ada yang suka iseng kepada temannya, ada yang cerewet dan lain sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu, manusia ketika berperilaku itu melakukan tindakan, ada 3 faktor yang mendorong perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu tadi kaitannya dengan peraturan. Ketika ada peraturan,
hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kan peraturan Bapak Ibu. Otomatis siswa ini pasti mematuhi peraturan tersebut. Nah, cenderung perilaku siswa tersebut karena untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ada juga misalkan kita Bu ketika pergi ke jalan Bu bawa motor, kan helm itu wajib ya untuk keselamatan. Beda kan kita anggapannya, udah saya pakai helm takut ditilang. Nah, perilaku setiap manusia itu terdorong oleh 3 faktor. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa tersebut mau diperintah dan lain sebagainya. Nah, karena ada imbalan, ada penghargaan. Ketika ada imbalan dan penghargaan, senantiasa perilaku manusia itu berubah. Nota yang tadinya malas sekolah karena ada penghargaan, ayo kalau kamu sekolah setiap hari bapak atau ibu beri permen, otomatis perilakunya berubah. Karena itu tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang dua ini merupakan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, atau motivasi yang berasal dari luar. Ini yang senantiasa masih ditemukan. Nah, sementara dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, senantiasa Bapak Ibu kita menerapkan motivasi ini Bapak Ibu kepada para peserta didik kita, yaitu mereka secara sadar diri sendiri menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan atas dasar paksaan ataupun hukuman ataupun penghargaan dari kita, tapi senantiasa kita menciptakan motivasi intrinsik tersebut, membangun kesadaran kepada peserta didik supaya mereka dengan sendirinya sadar berperilaku tadi. Nah, jadi 3 perilaku manusia itu motivasinya itu Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan merdeka, bagaimana kaitannya dengan merdeka? 3 perilaku manusia tadi, 3 motivasi perilaku manusia tadi. Apa itu merdeka? Ketika kita mendengar kata merdeka, yang terlintas dengan pikiran kita adalah bebas. Betul kan Bapak Ibu ya? Bebas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Berarti ini diartikan perintah dari orang lain Bapak Ibu ya. Akan tetapi juga cakap atau mampu atau mahir buat memerintah diri sendiri. Itu tadi motivasi intrinsik. Jadi mereka membangun kesadaran diri mereka sendiri tanpa ada perintah dari orang lain. Nah, ini sesuai dengan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu bukan hanya lepas dari perintah orang lain, akan tetapi dia sendiri mampu nge-push. Kalau bahasa Inggrisnya kan nge-push, memaksa dirinya, memerintah dirinya untuk senantiasa secara sadar. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, perilaku manusia tadi untuk mendapatkan penghargaan. Nah, di sini ternyata bagaimana sih dampaknya Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang itu melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal Bapak Ibu, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika kita memberikan penghargaan atau imbalan kepada si anak tersebut
pastikan akan melakukan apa yang kita perintah. Akan tetapi dampaknya pada si anak tersebut akan ada ketergantungan, kebiasaan, ada muncul seperti itu. Nah ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu. Saya paparkan di sini ada 5. Pertama, dampaknya adalah berupa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu tadi menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Jangka pendeknya, jangka panjang juga iya. Kemudian yang kedua, penghargaan ternyata mendukung Bapak Ibu. Karena tadi ketergantungan tadi. Jadi motivasi intrinsiknya tidak muncul. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa penghargaan dapat mengurangi ketepatan? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Kenapa kok penghargaan bisa mengurangi ketepatan atau penghargaan tidak efektif? Karena apa ya? Karena itu tadi fokusnya, konsentrasinya sudah pindah. Betul. Karena fokusnya sudah kepada imbalan. Jadi konsentrasi mereka pada imbalan saja. Iya, betul. Jadi tujuannya karena ingin mendapatkan imbalan, ketepatannya menjadi berkurang. Apakah hal tersebut efektif? Tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan dapat merusak hubungan. Karena itu tadi, ketika kita setiap hari memberikan penghargaan, kemudian setelah beberapa waktu penghargaan itu stop, pasti akan ada dampaknya kan, hubungannya menjadi rusak. Begitu Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu dampaknya seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah ini Bapak Ibu yang senantiasa Bapak Ibu boleh lakukan kepada anak, itu berupa apresiasi. Ya, program kebajikan. Karena apresiasi ini bentuknya bentuk dari program kebajikan, beda dengan penghargaan. Nah dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, Bapak Ibu perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama, cek. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus Bapak Ibu. Ya, beri pengakuan secara khusus. Kelayakan. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Bisa membedakan Ibu antara khusus dengan pribadi? Khusus berarti siswanya lebih, ini siswanya kurang. Nah itu khusus Ibu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, artinya tidak terlihat oleh orang lain, mungkin itu ya. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid Bapak Ibu, supaya disisirkan komentarnya. Jadi supaya tidak ada kesenjangan. Merasa diakui. Si A ini senantiasa diberi apresiasi oleh si ibu, sementara saya tidak. Akan ada kesenjangan. Maka berikan apresiasi kepada semua murid, ya, secara bergantian. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten Bapak Ibu. Artinya konsisten itu terus berkelanjutan, terus menerus. Dan yang terakhir, fokus pada proses, bukan fokus pada hasil, tapi proses anak tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada instrumen tindakan guru. Bapak Ibu bisa menjawab ini berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah.
Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Bulannya Hukuman. hukuman atau konsekuensi bulannya menurut bulannya ini? Hukuman. 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 Menurut Pak Ustadz Indra ini hukuman. Ibu, menurut Ibu? Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut ke yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Jadi hukuman pasti beragam. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak. Ini maksudnya murid disuruh untuk mencopot sepatu, tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Atau hukuman? Jadi si murid ini disuruh mencopot sepatunya. Hukuman. Ya, karena kan peraturan di sekolah kan yang umum harus memakai sepatu warna hitam. Nah, dia tidak menggunakan sepatu warna hitam. Artinya gurunya misalkan disuruh mencopot. Kalau bahasa Jerman nyeker namanya. Jadi nyeker dia seharian. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang menyebut hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik. Simpan Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu simpan dulu. Ya, kita buktikan surveinya sekarang. Kita buktikan apakah jawaban Bapak Ibu ini sesuai. Survei membuktikan. Apakah masih sesuai dengan jawaban Bapak Ibu tadi? Sesuai. Konsekuensi betul, cuma aku salah nomor 1 tadi. Ya. Ada yang salah. Ya. Nah, kesimpulannya gimana Bapak Ibu? Boleh Bu. Jadi kesimpulannya gimana Bu? Boleh Bu. Boleh. Ya, menurut pendapat saya itu kesimpulannya antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Kelihatannya hukuman itu memberatkan sekali. Ya. Kalau konsekuensi kan persetujuan antara guru dengan anak siswa. Iya. Ya. Dan diberikan jangan memberatkan anak. Ya. Lihat saja untuk mencatat 100 kali di dalam buku, ya bukannya anak mau berubah, akhirnya kapok. Ya. Naik sekolah tuh. Baik. Ada lagi yang mau berpendapat perbedaan hukuman dan konsekuensi itu bagaimana Bapak Ibu? Tadi kata Ibu Lina bahwa hukuman itu senantiasa memberatkan, Bu ya, memberatkan.
Bedanya dengan konsekuensi, konsekuensi itu ada kesepakatan gitu ya, ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya. Hukuman itu Ada boleh di situ. sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu, hukuman itu tidak fokus kepada fisik, akan tetapi di sana ada juga hukuman Psikis. verbal. Betul, Pak Ustadz Indra. Ketika ada pemberian hukuman, maka akan ada dampak di sana. Dampaknya panjang karena bisa mengganggu psikologi pada siswa. Tujuan kita mendisiplinkan anak dengan pemberian hukuman, akan tetapi hasilnya meleset, jauh melesetnya. Kemudian itu tadi membuat anak sakit fisik ataupun hati, jadi hati dicairkan. Betul kan Bu? Untuk jangka waktu yang lama. Kadang anak tersebut ingat, meskipun anak tersebut sudah menikah atau apa kasih guru menyentil kurang harita si guru. Jadi yang terkenang kepada mereka itu hal-hal yang negatifnya, Bapak Ibu. Karena itu tadi dampaknya jangka waktunya lama. Kemudian yang ketiga, anak menjadi benci terhadap kedisiplinan. Karena ketika mereka tidak disiplin ada hukuman. Dan yang keempat, hukuman itu berupa paksaan. Tidak mau tahu, harus. Copot sepatu kamu sekarang, memaksa nanti berarti. Ya. Diperlukan itu. Betul, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika kita memberikan hukuman, dampak kepada anak selain sakit hati, mereka menjadi bisa menyakiti diri sendiri. Ya, kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika mereka mempunyai salah, mereka akan menyembunyikan karena kapok mungkin, karena nggak mau lagi dihukum. Akhirnya ketika mereka berbuat salah, sekuat tenaga mereka menyembunyikan kesalahan mereka. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Artinya di sini ada hubungan sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Itu konsekuensi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Ketika memberikan konsekuensi saja, anak tidak nyaman. Ketika anak tidak sengaja menyenggol, air kemudian tumpah, kemudian konsekuensinya disuruh membersihkan, anak tidak nyaman, karena merasa bersalah. Akan tetapi rasa tidak nyamannya hanya bertahan ketika diberikan konsekuensi saja. Ya. Kemudian anak menjadi menghargai rasa disiplin. Kemudian stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Perbedaan mendasar Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu Bapak Ibu cenderung bersifat negatif. Tidak ada kontribusi positif ketika kita memberikan hukuman. Dan hukuman itu bersifat satu kata Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya kan datang dari yang berkuasa. Betul ya Bapak Ibu? Saya berkuasa, saya bisa memberikan hukuman. Nah sementara konsekuensi, betul tadi kata Ibu,
sini ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Itu ya, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami dengan baik Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi. Lanjut, nah yang tadi restitusi, ada lagi restitusi. Ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga, nah ini kata kuncinya Bapak Ibu, ada proses kolaboratif di sini yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut Charles Gosset. Jadi bedanya konsekuensi dan hukuman, restitusi ini diciptakan untuk siswa supaya dia bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Atau nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab ya Bapak Ibu, tanggung jawab terhadap kesalahan mereka. Jadi di sini guru kita berperan untuk membantu saja, membantu si siswa tadi memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan merujuk kepada nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah itu restitusi. Berikutnya, nah ini yang ini lagi ramai-ramai sekarang di Instagram, TikTok dan lain sebagainya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ternyata beda Bapak Ibu. Ada berbeda. Ada keyakinan kelas, ada peraturan. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa? Keselamatan. Pasti jawabannya keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan berarti Bapak Ibu ya. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak tertinggal. Disiplin waktu berarti Bapak Ibu ya. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan? Karena itu tadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan peraturan, perilaku manusia itu tadi terdorong oleh peraturan tadi. Ya, motivasinya bukan intrinsik tapi ekstrinsik. Mereka mematuhi peraturan karena mereka menghindari ketidaknyamanan. Ada hukuman di sana. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas timbul dari diri sendiri, merujuk pada kembali lagi disebutkan merujuk pada nilai-nilai, ya, nilai-nilai keyakinan atau kebajikan. Nah, Bapak Ibu, ada lagi nih peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan.
dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Bapak Ibu bisa mengganti peraturan ini dengan keyakinan kelas. Untuk yang pertama apa Bapak Ibu? Boleh Bu? Boleh Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Ketika ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa yang dituju Bapak Ibu? Nilai-nilai positif yang ditujukan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini si anak supaya apa Bu? Kerapihan. Supaya rapi si bukunya tertata. Enggak, maksudnya ke si anaknya untuk menciptakan nilai apa menurut Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin, pembiasaan. Apalagi Bapak Ibu? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai positif apa yang diharapkan ketika ada peraturan dilarang mengganggu orang lain? Tertib, ketertiban. Jangan mengganggu orang lain. Nilai yang diharapkan pada siswa, kenapa ada peraturan ini apa? Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Supaya apa? Tadi kan peraturan memakai helm untuk keselamatan. Nah itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan itu, keselamatan, keamanan. Sama, berarti juga di Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesehatan. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah bedanya itu antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah jawabannya ini Bu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ganti. Kalimat ini kita ganti dengan tanggung jawab. Udah ada di tubuh. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada komitmen di sana. Ya, menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ada keselamatan di sana dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di sana ada menghormati orang lain dan bersama. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, apa bedanya Bapak Ibu keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ini kan yang lagi viral ya sekarang di IG. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas itu sebuah ketentuan yang disetujui anggota kelas. Kemudian yang kedua, merupakan hasil diskusi siswa tentang hal baik yang wajib dilakukan semua anggota kelas. Yang keempat, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, dapat berupa kebiasaan di kelas, luar kelas atau saat keluar lingkungan sekolah. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu di kelas. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Caranya saya beri pertanyaan pemantik Bapak Ibu kepada anak. Pertanyaan pemantiknya seperti ini. Anak-anak, menurut kalian saya tuliskan Bu di papan tulis kelas impian. Anak-anak, kalian memimpikan kelas seperti apa sih? Kelas impian kalian seperti apa sih? Otomatis kan anak menjawab ya, yang damai, yang nyaman Pak, yang ini Pak. Kan semua dari siswa berarti. Setelah siswa menjawab, kemudian kita pancing lagi. Bagaimana cara supaya kelas kita itu damai, nyaman, dan sebagainya. Kita tampung Bapak Ibu tuliskan. Tampung. Pasti anak-anak akan menjawab seperti ini. Pak, dilarang contek.
Dilarang buang sampah supaya kelasnya bersih. Dilarang berlari-larian, toilet, misalkan seperti itu. Kita tampung saja Bapak Ibu, tampung. Kemudian, nah bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu terdiri dari kalimat positif. Jadi tidak ada penggunaan kata dilarang dan jangan. Bedanya itu. Ketika misalkan dilarang membuang sampah, diganti menjadi jagalah kebersihan. Jadi tidak ada kata dilarang dan jangan. Harus berupa kalimat positif. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelas di kelas 6. Mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di kelas masing-masing. Ini menjadi, karena ini munculnya dari siswa, maka ketika sudah beres mereka suruh tanda tangan dulu. Suruh tanda tangan supaya mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka ungkapkan. Jadi ada kesepakatan. Jadi bukan dari kita. Kalau dari kita dari guru atau dari sekolah itu ketika tercipta maka itu disebut dengan peraturan. Karena hanya bersifat satu arah. Nah bedanya dengan keyakinan kelas itu tadi ada rembukan dulu, ada kesepakatan dulu, berasal dari siswa. Itu bedanya dengan keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ini yang unik. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul kan Bapak Ibu? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada pertanyaan romantik lagi Bapak Ibu. Nih, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung, Ibu Ambar ini bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Ini permasalahan pasti tidak jauh dari kita sehari-hari, Bu ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan Doni. Kenapa mengeluh? Yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini setiap hari selalu minta bekal makanan, jatren kiranya. Nah jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasannya? Alasan Doni melakukan hal tersebut apa? Doni mah iseng jika ada Satu, Doni iseng. yang bikin keributan. Tidak membawa bekal dari rumah. Karena Doni tidak membawa bekal dari rumah, itu makanya dia meminta bekal. Bisa jadi makanan teman-temannya lebih menarik ketimbang makanan Doni. Ya. Misalkan teman-temannya sama nugget, dia mah cuma sama telur aja. Bisa. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada Doni ini? Memanggil Doni, terus memberitahukan kepada Doni secara perlahan bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Kemudian konsultasikan juga kepada orang tuanya apa yang sebenarnya terjadi pada anak ibu ini. Misal seperti kejadian dulu di anak saya di kelas 1 dulu, dia sering banget nangisin teman-temannya. Ketika dilawan belum apa-apa udah nangis sendiri dia. Pas saya laporan ke orang tuanya ternyata di rumahnya dimanja. Ternyata di rumahnya juga sering seperti melakukan seperti itu kepada saudara-saudaranya. Bisa jadi juga Doni seperti itu. Mungkin di rumahnya juga seperti itu, kurang perhatian ini ya. Kurang perhatian. Baik. Jadi mencari perhatian ke sesama, terutama kepada gurunya. Jadi mungkin yang dilakukan guru rumah pendekatan secara personal gitu ya. Pendekatan secara personal.
Kemudian alasannya tadi kata Pak Ustadz Indra, karena Doni lapar tidak bawa bekal, akhirnya dia meminta bekal. Nah, apa kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, Ibu? 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu. Pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kedua adalah kasih sayang dan diterima, love and belonging. Penguasaan, power, kebebasan, freedom, dan bertahan hidup ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Love and belonging, kasih sayang dan merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok atau diakui gitu mulai. Perhatian dan penguasaan atau power, Merasa jago. harga diri, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Freedom atau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahnya. Dan yang terakhir kesenangan atau fun, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Balik lagi tadi ke Doni, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni tadi? Power, kasih sayang, penguasaan, kesenangan. Beda-beda. Akan tapi kita merujuk lagi ke substansinya Bapak Ibu. Tadi kan Doni meminta bekal makanan. Bisa saja kebutuhan hidup yang ingin dipenuhi Doni adalah bertahan hidup. Kalau tadi kata Pak Ustadz Indra, si Doninya tidak bawa bekal. Kayaknya kalau misalkan Ya. anak nggak sebagian besar nggak bawa bekal ataupun belum makan, nggak apa namanya, nggak mungkin lah. Ya. Tidak mungkin Nggak mungkin meminta, ya, meminta. Tuh. Jadi pasti jawabannya berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi balik lagi ketika si anak itu melakukan atau melanggar aturan, mereka itu sejatinya sedang melakukan pemenuhan kebutuhannya, akan tetapi gagal. Jadi dia itu gagal memenuhi kebutuhannya, makanya dia melanggar peraturan. Karena itu tadi kebutuhan dasar manusia. Ketika misal Bapak Ibu sedang menjelaskan materi, ada anak tidur. Nah dia kenapa tidur? Dia gagal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Siapa yang berfungsi memenuhi kebutuhan mereka Bapak Ibu? Kita yang berhak memenuhi kebutuhan dasar siswa itu kita. Ketika ada siapa? Kita sedang belajar menjelaskan materi, anak tidur saja. Kira-kira kebutuhan anak yang gagal dipenuhi apa tadi Bu? Kesenangan ya Bu ya? Kesenangan. Karena kenapa tidur? Kenapa tidak memperhatikan? Mungkin bosan. Anak-anak pengen senang belajarnya, bosan. Ketika ada anak-anak lari kelas 1 misalkan, ayo ibu tangkap saya, akhirnya gurunya menangkap. Kebutuhan dasar apa yang si anak ini ingin dipenuhi? Perhatian. Kasih sayang dan diterima, love and belonging ya. Kemudian penguasaan juga bisa. Artinya saya berkuasa, bisa si guru tersebut bisa menghampiri saya, artinya saya berkuasa. Ada kebebasan. Nah ini Bapak Ibu senantiasa kita penuhi kepada anak ketika dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ketika menemukan anak
yang berbeda, artinya melanggar peraturan, maka ini Bapak Ibu ingat ke ini. Oh, si anak ini kenapa seperti ini? Karena gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kita identifikasi kebutuhan mana nih yang gagal dipenuhi. Anak ini kok yang lain belajar, ini kok tidur. Ketika ditanya kenapa kok tidur, bosan Pak. Oh, berarti kebutuhan dasar kesenangannya tidak dipenuhi. Ya. Balik lagi ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kita harus senantiasa memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak, sama Bapak Ibu. Kan orang materinya, saya sendiri ketika belum mengikuti pendidikan guru penggerak, ketika belajar anak-anak itu diem, tertib, itu yang menjadi keinginan kita kan Bapak Ibu ya. Anak-anaknya diem, tertib, mendengarkan seperti itu, wah enaknya dia ngajarnya. Padahal ternyata itu salah Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Karena itu teacher center namanya Bapak Ibu. Jadi guru saja yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Padahal kata Ki Hajar Dewantara, harusnya kita menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Jadi kita nggak capek. Ayo rangkul anak gini. Kita yang capek Bapak Ibu. Harusnya anak dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Saya juga sama masih berproses. Itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar manusia ini ada pada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Silakan renungi Bapak Ibu berada di posisi mana selama ini. Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer ketika kita menghadapi permasalahan pada siswa. Kan kita penghukum pernah ya? Pasti kan ya? Pembuat rasa bersalah, teman iya, pemantau iya. Tapi ada di sini manajer. Apa itu ciri-ciri penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Kita bahas di sini Bapak Ibu. Nih. Penghukum mana Bapak Ibu? Si guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu ini kan ya, kalau penghukum kamu tidak pakai sepatu warna hitam. Kamu melanggar peraturan. Nah, itu menghakimi kita. Silakan copot sepatu yang kamu pakai. Kamu tidak boleh pakai sepatu. Tuh kan? Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Tuh kan? Rasakan. Hasilnya Bapak Ibu apa? Si anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ada rasa apa Bu? Benci. Jadi si anak kan punya dunia kualitasnya sendiri kan Bapak Ibu. Ketika punya gurunya selalu menghukum, mau dimasuk ke dunia impian si guru udah galak, kan itu Bapak Ibu ya. Kemudian muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kebiasaannya, jadi hari-hari, kan gitu Bapak Ibu ya. Karena sudah terbiasa dimarahi, kemudian antep dan kege, mau kan gitu. Jadi terbiasa. Dampak pada muridnya, gak ada kapok, senantiasa mengulangi kesalahan. Itu penghukum.
kontrol dari luar. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu gini, membuat rasa bersalah. Atau ibu kecewa pada kamu karena kamu gini, membuat rasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi membuat anak merasa bersalah. Hayatu Robi, hayatu nulis, lalu tertulis, bapak dicarekan. Oh, bapak dicarekan. Bapak dimarahi nanti sama kepala sekolah misalnya. Karena Robi tidak menulis, berarti si Robi merasa bersalah. Kita berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya sama dengan tadi menghukum bu, menyangkal, menyembunyikan dan berbohong. Kemudian murid sama meletakkan guru atau kita di luar dunia berkualitas. Murid berkata maafkan saya. Dampak pada muridnya merasa rendah diri. Nah, Bapak Ibu, ternyata minimal Bapak Ibu, minimal kita itu berperan dari sini, minimal Bu, teman atau pemantau. Terlebih lagi jadi manajer, bagus jadi manajer dulu. Jadi manajer bagus. Teman, kalau teman mah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, bisa dilihat Bapak Ibu dan perbedaannya. Nah, yang senantiasa kita terapkan kontrol guru yang ideal, yang terakhir Bu, manajer. Bagaimana cara manajer itu? Si guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika kita berfungsi sebagai manajer, anak itu kita bantu menemukan solusi permasalahan mereka dengan cara satu, ada nanti di sini. Cara penerapannya bagaimana Bapak Ibu untuk menjadi seorang manajer? Ini Bu caranya, menggunakan segitiga restitusi namanya. Ada 3 tahapan Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang kita katakan ketika menstabilkan identitas? Dalam menstabilkan identitas, guru mempunyai pemahaman bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul kan? Bahwa kesalahan itu adalah manusiawi. Betul kan? Sekelas kita, ya, sekelas Nabi Adam saja, kau sering ya, makanya diturunkan ke dunia, apalagi kita yang bukan Nabi, ya. Kesalahan itu pasti manusiawi. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam menstabilkan identitas, kita menggeser anak dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi melakukan kesalahan itu wajar, manusiawi, menenangkan siswa. Kemudian validasi tindakan salah. Kita menanyakan alasan pada siswa pada validasi tindakan salah. Misal tadi si Robi ternulis, Rob kenapa ternulis? Dia mengutarakan alasan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu makanya sebelum kita menerapkan segitiga restitusi, kita bikin dulu keyakinan kelas. Karena kita untuk solusi permasalahan mereka. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh ini Pak, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh saya ingin menjadi seorang seperti ini. Nah ciri-ciri restitusi itu ada 9 Bapak Ibu.
Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran Bapak Ibu bukan paksaan, beda dengan hukuman. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Balik lagi ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi tadi, yang belum dipenuhi. Kemudian yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak membesar-besarkan kesalahan, akan tapi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi, menstabilkan identitas bahwa ketika berbuat salah itu hal manusiawi. Nah ini Bu, cara-caranya tuh menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu tahapan pertama Bapak Ibu. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, dan seterusnya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas tadi, supaya si anak bisa memperbaiki kesalahannya sendiri, bukan atas dasar perintah dari guru, tapi siswa sendiri. Contohnya Bu, contoh penerapan seperti ini. Mulai dengan diri sendiri. Saya
itu Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu ya, tidak ada di sana di dalamnya ada kelembutan-kelembutan, mulai dari tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan, yang akhirnya tujuannya adalah si siswanya sendiri yang mempunyai solusi dan menyadari bahwa tindakan itu salah, dan akhirnya mempunyai solusi untuk dirinya sendiri. Nah, mari Bapak Ibu kita senantiasa menerapkan penerapan segitiga restitusi ini untuk tadi kembali kepada penerapan budaya positif, sehingga tujuan kita sebagai guru ya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksi diri kita dalam posisi kontrol saat ini. Saat ini kita masih dalam posisi kontrol apa? Kemudian kita refleksi hasilnya seperti apa dan sebagainya. Nah, bagaimana perjalanan diri kita sebagai among manajer ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan terakhirnya tadi Bapak Ibu ya, disiplin positif yang muaranya nanti mencetak siswa yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan diseminasi pemahaman pengalaman penerapan budaya positif cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Silakan. Bu Putri mau bertanya? Bu Putri? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke acara terakhir ya Bapak Ibu. Doa tutup. Ya, doa tutupnya silakan Pak Ustadz pimpin. Video aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimah wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwali hawil ila ahsanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam menyimak pemaparan tentang pemahaman budaya positif. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah.